Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat istimewa. Sebuah perjalanan hati dan jiwa ke Pulau Garam, Madura. Bukan untuk wisata biasa, tapi untuk ziarah ke makam para waliullah, para kekasih Allah yang telah menyebarkan cahaya Islam di tanah ini. Madura, dengan segala kekayaan budaya dan spiritualnya, menyimpan banyak sekali jejak para aulia yang penuh berkah. Yuk, siapkan hati dan niat kita. Kita akan telusuri satu persatu destinasi ziarah wali paling populer dan penuh karomah di Madura. Perhentian pertama kita adalah di Kabupaten Bangkalan, jantung spiritual Madura. Disinilah bersemayam seorang ulama besar yang namanya masyhur hingga ke seluruh penjuru dunia, Syekhona Muhammad Khalil, atau yang akrab kita sapa Mbah Khalil. Makam beliau di Desa Martajasa tidak pernah sepi dari peziarah. Beliau adalah guru dari para ulama besar Nusantara, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syaikh Hashim Asy'ari. Ketika kita melangkahkan kaki ke kompleks pemakaman ini, suasana khusyuk dan sejuk langsung menyambut. Lantunan tahlil dan doa seakan tak pernah berhenti, menciptakan getaran spiritual yang luar biasa. Berziarah ke makam Mbah Khalil bukan hanya soal mendoakan, tapi juga mengenang perjuangan dan meneladani keilmuan serta kezuhudan beliau. Jangan lupa, di sini kita bisa bertawasul, memohon kepada Allah melalui perantara kemuliaan beliau. Semoga hajat-hajat kita diijabah. Masih di Bangkalan, tidak jauh dari makam Syekhona Khalil, kita akan melanjutkan perjalanan ke Arosbaya. Di sini, ada kompleks pemakaman para raja dan bangsawan yang sangat sakral, yaitu Pasarean Air Mata Ebuh. Nama yang unik ini punya arti air mata ibu. Konon, sumber mata air di sini berasal dari air mata Ratu Syarifah Ambami, seorang istri yang sangat setia dan solihah. Di kompleks ini, kita bisa berziarah ke makam beliau dan juga makam para raja Bangkalan lainnya. Arsitektur cungkup makamnya sangat indah. Perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Islam, suasananya begitu tenang dan adem, membuat kita bisa lebih fokus dalam berdoa dan merenung. Banyak peziarah datang ke sini untuk mencari ketenangan batin dan memohon berkah dari para leluhur yang salih. Dari Bangkalan, kita bergerak ke timur, menuju Kabupaten Sampang. Destinasi kita adalah makam salah satu tokoh penyebar Islam paling awal di Madura, yaitu Pangeran Bujuk Sampang, atau yang dikenal juga dengan Sayyid Abdul Jabbar. Beliau adalah salah satu ulama besar yang memiliki peran penting dalam sejarah Islamisasi di wilayah ini. Lokasi makamnya berada di daerah Keramat, dan seperti namanya, tempat ini diyakini memiliki banyak karomah. Peziarah datang dari berbagai daerah untuk ngalap berkah, memohon doa agar urusan mereka dimudahkan. Kisah-kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam menjadi inspirasi bagi kita semua. Suasana di sekitar makam yang teduh dengan pepohonan rindang menambah kehusyukan kita saat berdoa dan bertafakur. Perjalanan spiritual kita di Sampang belum berakhir. Ada satu lagi waliullah yang sangat dihormati, yaitu Bujuk Napo di Desa Napo. Nama asli beliau adalah Sayyid Abdurrahman. Beliau dikenal sebagai seorang wali yang memiliki karomah luar biasa. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana beliau bisa menaklukkan seekor buaya ganas yang sering mengganggu warga. Makamnya yang sederhana, namun penuh wibawa, selalu ramai dikunjungi, terutama pada hari-hari tertentu. Berziarah ke sini mengingatkan kita bahwa kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah bisa mengalahkan segala rintangan. Ini adalah tempat yang tepat untuk kita memohon kekuatan dan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pamekasan. Di sini ada makam seorang wali besar yang juga merupakan salah satu raja di Pamekasan, yaitu Bujuk Batu Ampar atau Raden Fatah
Kompleks pemakaman ini berada di atas bukit, memberikan pemandangan yang indah, sekaligus suasana yang sakral. Untuk mencapai makam utama, kita harus menaiki puluhan anak tangga. Tapi jangan khawatir, rasa lelah akan terbayar lunas saat kita sampai di atas. Suasana hening dan angin sepoi-sepoi akan langsung menenangkan jiwa. Di kompleks Batu Ampar ini tidak hanya ada satu makam, tapi ada beberapa makam aulia lainnya. Tempat ini menjadi salah satu pusat ziarah terbesar di Madura. Energi spiritual di sini sangat kuat. Banyak yang mengaku merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa setelah berdoa di sini. Dari Pamekasan, perjalanan kita mencapai puncaknya di ujung timur Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sumeneb. Disinilah terdapat kompleks pemakaman para Raja Sumeneb yang sangat megah dan bersejarah, yaitu Asta Tinggi. Asta berarti makam, dan tinggi berarti berada di dataran tinggi. Kompleks ini bukan sekadar pemakaman, tapi juga sebuah saksi bisu kejayaan Keraton Sumeneb di masa lampau. Arsitektur gerbang dan cungkupnya begitu artistik. Di dalam kompleks ini, kita bisa berziarah ke makam para raja, adipati, dan ulama besar seperti Pangeran Anggadipa dan Bindara Saud. Suasana di Asta Tinggi sangat karismatik. Berjalan di antara makum-makum kuno ini seolah membawa kita kembali ke masa lalu, merenungkan tentang kehidupan, kekuasaan, dan akhir dari perjalanan setiap manusia. Tempat ini adalah perpaduan sempurna antara wisata sejarah dan ziarah spiritual. Selain makam-makam utama tadi, Madura masih menyimpan begitu banyak makam aulia lainnya yang tersebar di berbagai pelosok desa. Setiap makam memiliki ceritanya sendiri, memiliki karomahnya sendiri. Ada Bujuk Langgundi, Asta Yusuf di Pulau Talango, dan masih banyak lagi. Ziarah wali di Madura bukan hanya sekadar ritual, tapi sebuah pengalaman batin yang mendalam. Ini adalah cara kita untuk terhubung kembali dengan akar sejarah Islam di Nusantara, meneladani akhlak para wali, dan yang terpenting, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan, perjuangan, dan keikhlasan. Sahabat, ziarah adalah perjalanan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran dari orang-orang saleh sebelum kita. Semoga perjalanan virtual kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan menambah kecintaan kita kepada para aulia dan kepada Allah SWT. Jika kalian punya kesempatan, datang dan rasakan sendiri getaran spiritual di Pulau Garam ini. Setiap langkah ziarah adalah langkah menuju keberkahan. Jangan hanya berhenti di cerita, tapi rasakan pengalamannya. Terima kasih sudah menemani perjalanan spiritual kita hari ini. Semoga apa yang kita saksikan dan kita renungkan bersama bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.